Ramadan 1441 Hijriah telah melewati lebih dari separuh perjalanan dan akan memasuki 10 hari terakhir. Lazimnya umat Islam bakal kian giat beribadah pada 10 hari terakhir, terutama pada tanggal ganjil. Mereka mendambakan dan memburu malam spesial bernama Lailatul Qadar. Semangat ini bukan tanpa dasar. Lailatul Qadar disebut dalam Al-Quran sebagai malam yang lebih baik dari 1000 malam. Artinya, suatu amalan kebaikan berlipat-lipat nilainya bila dilakukan di malam istimewa ini dibanding malam-malam biasa. Meski begitu, tak ada kepastian tentang kapan persisnya Lailatul Qadar tiba. Al-Quran dan hadis pun tak menjelaskan tentang hal itu. Hakikat hari atau tanggal terjadinya Lailatul Qadar tetaplah menjadi misteri. Kondisi ini menyimpan hikmah, salah satunya agar semua orang tekun beribadah sepanjang Ramadan tanpa mesti terikat waktu tertentu. Namun demikian, Rasulullah SAW memberi semacam kisi-kisi tentang kapan datangnya Lailatul Qadar. Pesan itu tampak dari hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim yang memerintahkan umat Islam berburu Lailatul Qadar pada 10 terakhir bulan Ramadan. Rasulullah sendiri meningkatkan intensitas ibadah malam hari pada 10 hari terakhir itu, bahkan tak segan membangunkan keluarganya. Hadis lain yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, carilah Lailatul Qadar itu pada malam-malam ganjil dari 10 hari terakhir bulan Ramadan. Lailatul Qadar sebagai pengalaman spiritual juga pernah dirasakan oleh para sahabat Nabi. Ibnu Umar mengaku bermimpi sebagaimana mimpi-mimpi sahabat lain bahwa Lailatul Qadar terjadi pada 7 hari terakhir. Lalu bagaimana kaidah Imam Al-Ghazali? Berdasar dari sumber-sumber tadi, para ulama kemudian berusaha meneliti pengalaman mereka dalam menemukan Lailatul Qadar. Menurut keterangan Fathul Qorib, Hasyiah Al-Bajuri, Fathul Mu'in, dan I'anatut Talibin, Imam Syafi'i menyatakan bahwa Lailatul Qadar itu ada pada 10 akhir Ramadan, lebih-lebih pada malam ganjilnya, dan yang paling diharapkan adalah pada malam 21 atau 23 Ramadan. Sebagian ulama berpendapat tak ada kaidah baku tentang kapan Lailatul Qadar. Sebagian lagi berpendapat sebaliknya. Di antara ulama yang menyatakan bahwa ada kaidah atau formula untuk mengetahui itu adalah Imam Abu Hamid Al-Ghazali dan Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Bahkan dinyatakan bahwa Syekh Abul Hasan semenjak baligh selalu mendapatkan Lailatul Qadar dan menyesuai dengan kaidah ini. Tentang kaidah menandai Lailatul Qadar ala Imam Al-Ghazali ini, setidaknya ada 2 versi penjelasan. Namun, keduanya mengajukan teori yang sama bahwa Lailatul Qadar bisa diterka dari hari pertama bulan Ramadan. Versi pertama tercatat dalam kitab I'anatut Talibin dan Hasyiah Al-Jamal. Sementara versi kedua bisa dijumpai keterangannya dalam Hasyiah Al-Bajuri. Keterangan versi pertama, jika awal Ramadan jatuh pada hari Ahad atau Rabu, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-29. Jika awalnya jatuh pada hari Senin, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-21. Jika awalnya jatuh pada hari Selasa atau Jumat, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-27. Jika awalnya jatuh pada hari Kamis, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-25. Jika awalnya jatuh pada hari Sabtu, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-23.
Kaidah ini mendapat testimoni dari Syekh Abdul Hasan Asyadzili. Beliau mengatakan, semenjak saya menginjak usia dewasa, Lailatul Qadar tidak pernah meleset dari jadwal atau kaidah tersebut. Kemudian versi yang kedua, jika awal puasanya Jumat, maka pada malam ke-29. Jika awal puasanya Sabtu, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-21. Jika Ahad, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-27. Jika Senin, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-29. Jika Selasa, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-25. Jika Rabu, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-27. Jika Kamis, maka Lailatul Qadar jatuh pada 10 akhir malam-malam ganjil. Kita semua tahu, awal Ramadan 1441 Hijriah jatuh pada hari Jumat 24 April 2020 berdasar ketetapan pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia. Meski dalam aturan perhitungan kalender Qamariyah, 1 Ramadan sudah masuk sejak Kamis malam, umat Islam di tanah air memulai puasa pada fajar Jumat esok harinya. Bila mengacu pada kaidah Imam Al-Ghazali ini, dalam menerka jatuhnya Lailatul Qadar, maka kita akan jumpai dua kesimpulan yang berbeda, tergantung rujukan mana yang kita gunakan. Dengan demikian, Lailatul Qadar pada bulan Ramadan 1441 Hijriah ini jatuh pada malam ke-27 atau Selasa malam 19 Mei 2020, merujuk pada kaidah Imam Al-Ghazali versi pertama sebagaimana dijelaskan kitab I'anatut Thalibin dan Hasyiah Al-Jamal. Jatuh pada malam ke-29 atau Kamis malam 21 Mei 2020 merujuk pada kaidah Imam Al-Ghazali versi kedua sebagaimana dijelaskan kitab Hasyiah Al-Bajuri. Kaidah ini tercantum dalam kitab-kitab para ulama, termasuk dalam kitab-kitab fikih bermadzhab Syafi'i. Rumus ini teruji dari kebiasaan para ulama yang telah menemui Lailatul Qadar. Karena kaidah tersebut merupakan sebuah ijtihad dan pengalaman spiritual pribadi-pribadi, sangat wajar bila ulama lain memiliki versi hitungan yang berbeda. Tentang hakikat kepastian kebenarannya, jawaban terbaik adalah hanya Allah yang paling tahu atau wallahu a'lam. Oleh karena itu, walaupun titik pusat konsentrasi qiyam Ramadan dan ibadah kita boleh diarahkan sesuai dengan kaidah tersebut, para ulama menyarankan untuk terus mencari malam yang penuh kemuliaan itu di malam atau tanggal apa saja, dan terutama pada malam ganjil, dan terutama pada malam-malam 10 akhir, dan terutama lagi pada malam ganjil di 10 akhir. Lalu apa amalan Lailatul Qadar yang bisa kita lakukan? Seperti disinggung di awal, Rasulullah pun memberi teladan bagaimana giatnya beliau dalam beribadah menyambut Lailatul Qadar. Ragam ibadah tentu sangat luas, mulai dari sholat malam, baca Al-Quran, aktif di majelis ilmu, zikir, hingga membaca doa-doa tertentu. Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar menjelaskan ada bacaan zikir yang sangat dianjurkan di malam Lailatul Qadar. Ia meriwayatkan dari sanad yang sahih dalam kitab At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, dan lain-lain bahwa Sayyidah Aisyah pernah berkata, "Wahai Rasulullah, andaikan aku mengetahui Lailatul Qadar, apa yang bagus aku baca?" Rasulullah menjawab, "Bacalah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Wahai Tuhan, Engkau Maha Pengampun, menyukai orang yang minta ampun, ampunilah aku. Dalam pandangan Imam Asy-Syafi'i,
Amalan ini sebaiknya tidak hanya dilakukan di malam hari saja, tapi juga diperbanyak di siang hari. Pasalnya, ia sendiri sangat menyukai melakukan amalan ini di siang hari, sebagaimana kesungguhannya di malam hari. Mudah-mudahan dari sharing-sharing ini, kita semua umat baginda Nabi Muhammad SAW di bulan Ramadan ini insya Allah mendapatkan Lailatul Qadar, sehingga kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.